wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara webinar komunikasi dengan tema strategi komunikasi efektif di era digital. Saya Nuril Fitri Anggraini yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Webinar Komunikasi kepada Tita Nova Ningrum. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai ketua panitia, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para rekan yang telah menyukseskan acara pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berkenan hadir. Acara ini merupakan kesempatan bagi kita untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan kebersamaan. Saya berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Tita Nova Ningrum atas sambutannya. Kini kita memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Kak Nilam Salbanila, yang akan memperkenalkan pemateri hebat kita hari ini. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Baik dong. Baik, saya di sini sebagai moderator pada acara webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ilna Nilam Salbanila sebagai moderator pada diskusi hari ini dengan tema strategi komunikasi di era digital. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan dua pemateri hebat kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Kak Fatimatus Zahra dan Nah, siapa nih yang tahu beliau berdua? Kalian tahu semua gak? Tahu dong. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau, dua pemateri hebat kita kali ini. Yang pertama ada Kak Ines Nur Aisyah Maulina. Beliau sebagai dosen komunikasi di Universitas Indonesia dan sudah memiliki yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di dunia komunikasi digital. Dan yang kedua ada Kak Fatimatus Zahra, yaitu konten kreator hebat. Siapa sih yang nggak tahu beliau dengan kontennya yang selalu ramai, yang tidak pernah sepi. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita sambut Kak Fatimatus Zahra dan Kak Ines Nur Aisyah Maulina. Oke, selamat pagi Kak Zahra, Kak Ines. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Kak Zahra, sehat? Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu Kak Zahra sekarang kesibukannya apa? Kalau untuk hari-harinya sih ya, saya kan pemain aktif ya, jadi tiap harinya ya kalau nggak meeting ya buat video, mini vlog, gitu aja sih. Jadi setiap harinya
berbagai generasi, berbagai usia kepada Kak Zahra. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut jawab pertanyaannya dari moderator ya. Jadi kan gimana sih Kak biar FYP terus, bagaimana sih Kak biar minatnya, bagaimana sih Kak biar banyak followersnya kan. Nah jadi anggap dari kunci komunikasi kali ya. Nah jadi kita tuh harus kenali audiensnya dulu dari usia, minat, perilaku. Ya, tapi itu dari online. Terus kemudian pahami platform. Ada juga gunakan storytelling. Kisah personal lebih mengenal dibanding sekedar promosi. Jadi jangan tiap kali promosi terus, berarti kan nanti yang melihat jadi bosan kali ya. Jadi harus kita ya ada di my life atau kita di podcast kayak gini atau seminar gitu kan. Jadi kan di sosial itu kan peminatnya beda-beda kali ya. Kemudian ada juga harus mengajak audiens bertanya. Seperti contohnya kan banyak komen-komenan kan. Itu kan komenannya pasti banyak pertanyaan. Jadi ya kita harus sama-sama berpendapat sama yang di komentarnya. Terus juga kita harus ikutin tren. Jangan lupa itu penting. Ikutin tren tapi tetap jaga nilai personal brand. Jadi ya jangan sampai menurunkan itu ya citra harga kita ya. Nah kemudian kita juga sebelum kita menggunakan atau sebelum kita mengupload konten atau mengedit konten yang strategi membuat kontennya itu biar rame kan banyak minat itu ya, banyak kliknya, banyak ikutnya. Itu kita harus menggunakan opening 3 menit atau 5 menit harus kita gunakan dengan opening. Kemudian hindari istilah rumit, terus jangan pakai bahasa yang apa ya, sok-sokan gitu, Susah dipahami ya. Betul. Jadi gunakan bahasa yang sehari-hari aja, jangan Arab, Indonesia, Inggris campur-campur kan orang kan ada yang tidak ada juga. Kemudian konten yang lucu, terus mengharukan atau inspiratif lebih mudah viral. Ya tadi mengikuti tren juga bisa. Bukan asal banyak tapi tetap berkualitas. Kemudian lanjut kali ya pertanyaan dulu. Apa pertanyaan pertama atau tips menghadapinya? Kan banyak center. Baik, mungkin itu tadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk audiens kita kali ini. Entah dari dosen kita atau konten kreator yang tidak kalah hebat. Baik, mungkin kali ini akan dibuka sesi pertanyaan yang kami akan memberikan 3 penanya saja. Baik, dipersilakan angkat tangan. Saya Kak. Saya dong Kak. Baik, silakan Kak. Ini yang pakai kerudung abu-abu boleh diperkenalkan dan disampaikan pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Jadi di sini nama saya Mita Devi Amarta, saya dari Universitas Indonesia. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana cara kita itu menyesuaikan strategi komunikasi digital ini dengan audiens dari berbagai generasi. Karena yang seperti kita ketahui kan, kalau setiap teknologi dari berbagai generasi itu pasti berbeda dan cara komunikasinya pun berbeda. Jadi pertanyaan dari saya itu bagaimana cara menyikapi hal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Mita. Mungkin akan langsung dijawab sebentar lagi oleh Kak Ines dan Kak Zahra. Baik, terima kasih untuk Kak Mita. Tadi pertanyaannya sangat bagus ya. Bagaimana strategi komunikasi digital kepada audiens yang memiliki latar belakang yang berbeda, generasi yang berbeda, dan yang seperti kita ketahui bahwa teknologi itu setiap zaman berbeda dan semakin berkembang.
berbagai generasi audiens yang berbagai generasi tersebut. Mungkin dari pemateri bisa langsung dijawab Kak Ines atau Kak Zahra. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya di sini izin menjawab. Berarti yang ditanyakan itu tadi contoh strateginya ya? Iya. Jadi izin menjawab, saya di sini memberikan contoh strategi yang mana yang pertama itu ada generasi Z, yang dimana generasi Z itu pada tahun 1997 sampai 2012 yang mana menggunakan, dia tuh strateginya menggunakan platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain-lainnya. Nah, yang kemudian itu ada zaman milenial yang mana lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Jadi di situ pada zaman itu, zaman milenial menggunakan platform lebih ke Facebook. Pada zaman milenial itu lebih ke Facebook. Jadi di sana buat konten yang informatif, inspiratif, dan relevan dengan minat masing-masing orang tersebut. Yang kemudian ada generasi X, yang mana generasi X ini lahir pada tahun 1961 sampai 1980. Nah, di situ sama juga pada zaman itu menggunakan platform media sosial berupa Facebook dan LinkedIn. Jadi itulah ya, mungkin saya masih generasi Z, guys. Nah, yang mana di zaman itu mereka itu membuat konten dengan profesional dan relevan sesuai kebutuhannya masing-masing orang tersebut. Mungkin cuma itu saja jawaban dari saya. Apakah sudah merasa puas untuk Kak Mita? Sudah, Kak. Ya baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kalian ya kalian. Boleh. Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Nah, jadi gini, cara menyesuaikan strategi komunikasi digital. Jadi untuk audiens dan generasi kali ya. Nah, yang pertama itu pahami karakteristik setiap generasi. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Yang nomor 2 itu sesuaikan gaya bahasa. Tadi udah dikasih tahu juga harus menggunakan bahasa sopan, informatif, lucu boleh, tapi sopan santun juga harus ada. Jadi tidak terlalu santai juga rapi. Nah, jadi terus video harus panjang, kayak video A Day in My Life. Itu kan pasti kalau seru, orang suka, peminat banyak kan pasti, wah kok sedikit sih durasinya, Kak, lebih banyak lagi dong durasinya, kan kayak gitu kan. Kemudian juga kalau untuk generasi milenial ini bahasa kasual tapi tetap profesional, dan video kreatifnya lebih bermakna ya. Kalau Gen Z ini, generasi Z itu bahasa ringan, singkat, bahkan karena bercanda. Jadi generasi Z ini lebih suka yang bercanda-bercanda atau bahasa-bahasa yang gak terlalu baku mungkin ya. Jadi kalau untuk generasi Z harus diposting ke mana aja, tetap sih generasi Z tuh cari kemana-mana lebih tapi lebih ke reels IG, terus TikTok, Facebook itu kali ya. Kemudian fokus pada nilai universal, jangan lupa juga. Nah, jadi kesimpulannya di sini, kenali siapa audiens Anda, sesuaikan bahasa dan media yang mereka sukai. Jadi tapi tetap jaga inti pesan agar konsisten di semua generasi. Mungkin itu aja sih ya. Mau sekalian saya buatkan contoh real penerapan, kayak misalnya kampanye produk atau event yang menargetkan semua generasi. Kalau iya, nanti dikasih contoh. Sudah, Kak, cukup. Terima kasih. Baik, tadi jawaban yang sangat berguna ya untuk Kak Mita dan audiens yang lain.
lain. Jadi dapat kita simpulkan bahwa strategi komunikasi itu yang paling terpenting adalah kita mengetahui siapa audiens kita, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi yang baik, entah dia lebih tua atau lebih muda, kita tetap memakai bahasa yang sopan agar mudah dipahami. Dan sekalipun tadi pertanyaan dari bagaimana strategi komunikasi dengan digital dengan generasi yang berbeda-beda sudah terjawab oleh Kak Ines dan Kak Zano bahwa yang paling terpenting itu tetap bagaimana kita mengenali karakteristik dari audiens tersebut. Mungkin cukup pada webinar pada siang hari ini. Selanjutnya mungkin cukup dari saya, dan selanjutnya akan saya serahkan kepada MC. Jangan lupa ya, follow IG, TikTok, YouTube. Jangan lupa di subscribe, komen, dan Iya kak. Ya terima kasih kakak. Ada pesan dari Kak Ines? Pesan saya kepada mahasiswa Universitas Indonesia, semoga kalian bisa meraih cita-cita kalian setinggi Amin. langit, bahkan bisa menjadi apa yang kalian inginkan dan berguna bagi masyarakat. Itu yang terpenting. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk kedua pemateri hebat kita. Ilmu yang kita dapat tadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Amin. 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 Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta materi dan panitia. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nuril Fitri Anggraini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.